Klasis Kolondare dalam rangka untuk tertib administrasi seluruh jemaat-jemaat yang ada di wilayah pelayanan Klasis Kolondare ini sebaiknya dirangkum semua, sehingga Klasis mempunyai data paling tidak berdirinya jemaat-jemaat yang ada di Klasis Kolondare. Ya, satu pengalaman kami jemaat Immanuel Pro-Lama yang kemarin sudah lokakarya untuk perumusan sejarah jemaat Immanuel Pro-Lama, karena tidak mempunyai data, ya, tidak mempunyai data sehingga kami agak sulit dalam menetapkan berdirinya jemaat Immanuel Pro-Lama, walaupun sudah dijejaki dan sudah dilokakarya kemarin. Ini sangat penting untuk menjadi perhatian dari Majelis Klasis, segera ditindaklanjuti pada tahun 2025-2026. Kesaksian poin 5 melanjutkan pengurusan status tanah Klasis Wemalingu. Yang menjadi perhatian dan tentunya menjadi perhubungan kita bersama, khususnya jemaat-jemaat yang ada di Klasis Kolondare ini. Yang pertama, kita bersyukur, berterima kasih oleh jemaat Wemalingu yang menjadi mitra kita sudah memberikan lahan seluas 2 hektar dan menyampaikan apresiasi salut kepada tim Pertuaran Injil yang sudah bekerja secara maksimal dengan keterbatasan dana yang ada. Ya, sehingga tadi dalam laporannya sudah sampai pada proses penebangan. Nah, mengapa hal ini saya tanggapi? Karena memerlukan kebersamaan kita Klasis Kolondare, khususnya jemaat-jemaat yang ada di Klasis Kolondare ini. Kenapa cuma jemaat Immanuel Pro-Lama yang bisa? Jemaat yang lain mana? Bukan karena semua orang-orang yang ada di Pekebaran Injil itu orang Pro-Lama. Mayoritas hampir ya, kurang lebih 100% orang-orang Pro-Lama di sana. Jadi saya kira program jemaat Immanuel Pro-Lama bisa di APM, bisa ditiru oleh jemaat-jemaat lain sehingga ada kebersamaan di sana. Tanah itu adalah aset kita semua, yang kita tidak tahu perkembangannya bagaimana dan kelanjutannya itu bagaimana ketika tanah itu telah diolah. Saran sebaiknya ada kepedulian dari semua jemaat-jemaat yang ada di Klasis Kolondare untuk memelihara dan meningkatkan status tanah ini menjadi lebih baik ke depannya, sehingga Klasis Kolondare nanti menjadi jemaat yang mandiri. Cukup jelas saya sampaikan. Terima kasih. Ada 2 poin tanggapan, dan selanjutnya untuk tanggapan yang kedua bahwa Penatua Marto Galuku, kami persilakan. Kepada saya langsung saja. Di sini ada beberapa catatan tentang laporan pertanggungjawaban dari Majelis Klasis dan beberapa pelayanan yang telah disampaikan tadi. Yang pertama, melihat laporan ini di bidang pembangunan, di situ ada program pembangunan Klasis Kolondare. Ini merupakan program lanjutan bidang keuangan, bidang keuangan, bukan bidang pembangunan, bidang keuangan. Poin 1, mengamanatkan kepada Majelis Klasis Kolondare untuk melaksanakan persembahan kotak mutasi bagi pendeta jemaat sebulan sekali dan dalam ibadah minggu jemaat, dan untuk pendeta klasis atau ketua Majelis Klasis sekali setahun dalam ibadah minggu di jemaat. Di sini mohon maaf dikatakan terrealisasi.
Kalau menurut kami di sini, menurut pengalaman dan dari kami secara pribadi, ada beberapa jemaat yang kami dengar itu tidak melaksanakan ini. Karena kalau kita melihat poin ini, tiap ibadah minggu sebulan sekali, berarti ada pundi disiapkan setiap ibadah minggu. Ada jemaat kami dengar itu diprogramkan ketika pendeta itu akan mutasi. Ya ini sebagai bahan catatan kita dan kita bahas bersama, karena ini merupakan keputusan. Ya jadi kita harus jalankan secara bersama-sama. Di jemaat A harus dijalankan pundi, di jemaat B juga harus dijalankan pundi. Sebulan sekali untuk pendeta jemaat, setahun sekali untuk pendeta klasis. Ya, saran kami di sini nanti kalau ini diangkat kembali, ya ini juga merupakan bahan pertimbangan kita. Ini jangan dilaksanakan satu periode ketika pendeta itu ditugaskan di jemaat. Karena kenapa? Karena ini di sini dia punya pendapatan itu melalui pundi atau kotak. Pundi atau kotak karena di beberapa jemaat itu sumbernya itu juga dari kotak tersebut atau pundi tersebut. Jadi nanti kita putuskan bersama 3 tahun sebelum masa berakhir pendeta itu di jemaat atau berapa tahun, jangan sampai dari awal periode sampai berakhir. Karena itu saya katakan tadi, karena di jemaat-jemaat itu juga mengharapkan kotak dan pundi sebagai sumber pendapatan di jemaat untuk penganggaran pelayanan jemaat. Ya itu yang pertama. Yang kedua, sambungan dari Pak Penatua IPA yang ada di Klasis Kolonodale, ya supaya menjadi bahan motivasi bagi jemaat-jemaat yang lain yang ada di Klasis Kolonodale. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. 2 poin tanggapan, dan kami ingatkan kepada kita semua Bapak Ibu peserta rapat, saat ada yang memberikan tanggapan untuk tetap menjaga ketertiban. Ya. Kita lanjut pada tanggapan yang ketiga, Bapak Penatua Oldi Mauruf. Dari laporan yang fokus pada program Yayasan Yaspen GKST Klasis Kolonodale, ada 15 item yang disebutkan di sini tadi, dan mungkin kurang jelas apa yang terlaksana, apa yang terrealisasi, atau apa yang memang tidak ada dilaksanakan. Karena saya lihat ini program ini hanya sebatas soft action saja. Minta maaf, itu penilaian kami. Dan selanjutnya pada rapat di tahun 2024 di Eklesia, saya mencoba membahas untuk poin 13, pembangunan perpustakaan secara permanen. Dan kemudian ini masih ada lagi. Iya. Untuk perpustakaan apa tadi? Kolam apa tadi itu? Iya, yang ada di Bunta. Walaupun itu dana hibah apa? Lokasi pemberian. Tapi mari kita betul-betul mempertimbangkan ini untuk melanjutkan pembangunan perpustakaan ini. Pertama, Pemda sudah akan launching untuk penggunaan perpustakaan kabupaten yang sangat besar di sana. Kemudian ini ada pengusulan lagi untuk pembangunan perpustakaan permanen. Kita lihat kondisi yang ada, lokasi yang ada di lokasi perpustakaan tersebut, apakah memungkinkan untuk kita memfollow up kembali pembangunan yang akan kita rencanakan ini permanen, luar biasa. Iya, saran usul mungkin nanti entah itu masuk dalam planning atau bagaimana mengenai perpustakaan ini, baiknya kita mempertimbangkan betul untuk poin pembangunan perpustakaan ini, atau kita bisa jadikan alih fungsi pembangunan usaha klasis. Di sana kos-kosan sangat untuk daerah Bunta. Iya, sebelum pengurusan akte itu baru diurus aktenya tadi saya dengar. Iya, kita untuk jadi pertimbangan peserta rapat kedepannya ini perpustakaan ini, ya mari kita jadikan sebagai
sarana usaha bersama untuk membantu keuangan pembangunan yang ada di Klasis Kolonale. Mungkin itu saja, demikian. Atau di Mauro, dan untuk tanggapan cepat pada waktu kita Yela Rense, kami persilakan. Kabaran Injil supaya tetap dilanjutkan, apalagi untuk jemaat Exodus Togo. Jemaat Exodus Togo, maaf saya terlalu egois barangkali, hanya fokus di Togo. Tetapi begini Bapak Ibu, jemaat Exodus Togo itu adalah jemaat yang dari dulu dibantu bahkan sampai berakhirnya menara itu. Kalau tidak, maka jemaat dan gereja itu sudah akan seperti itu terus adanya, tidak berdaya lagi untuk apa-apa, karena kebanyakan jemaatnya di sana tinggal yang sudah tua, lanjut usia, mereka tidak bisa bekerja lagi di perusahaan. Kalau mereka bekerja di area pertanian, maka kalau datang banjir semua yang ditanam habis, tinggal mancing untuk dimakan siang, besok lagi mancing. Apa yang sudah direncanakan bisa diselesaikan dengan baik, supaya biar cuma bangunannya megah, orang-orangnya di dalam semua seperti kelihatan saudara. Perjalanan Majelis Klasis, dukungan perjalanan lain-lain 1 juta, realisasinya 12 juta. Ya, sepertinya sangat banyak kegiatan di Aras Klasis yang dalam bentuknya perjalanan, sehingga seperti ini jadinya. Saya mempertanyakan itu sehubungan dengan keprihatinan kita terhadap jemaat-jemaat yang kecil dan yang tidak bisa menanggung dan memikul beban sendiri. Artinya, gedung gereja jemaat Exodus Togo diberikan kepada gereja Pantekosta Indonesia di Indonesia untuk mereka melakukan peneguhan nikah disiplin.